Ada satu cerita yang saya dapat 2 minggu yang lalu ketika saya mengundang dalam acara yang diselenggarakan oleh perusahaan saya. Satu orang itu menceritakan bagaimana tetangganya itu jualan garam, pedagang garam, yang beliau itu biasa mengambil garam-garam itu dari petani-petani garam sekitarnya, di sekitar Pantura. Beliau biasa menjual garam-garam ini itu seluruh Pulau Jawa, di seluruh Pulau Jawa, dengan truk yang diserahkan kepada sopir-sopirnya. Pada satu hari dia merasa aneh, karena tidak biasa-biasanya sopir-sopir yang membawa garam keliling ini 3 hari tidak pulang-pulang. Maka pada hari berikutnya ketika sopirnya menelpon, dia cukup kaget sekali gitu, karena sopirnya melaporkan bahwa sampai hari ketiga tidak ada grosir-grosir yang biasanya membeli garam-garam itu mau membeli. Ini mesti gimana ini Pak, kata sopir-sopir ini. Apa saya mesti bawa pulang atau bagaimana? Kata pedagang ini, dia bilang, kalau kamu bawa pulang kita rugi, karena biaya kamu aja udah nggak ketutup. Maka titipkanlah kamu kepada grosir-grosir yang sudah kenal dengan kita. Banyak yang kita kenal, titipin aja, nggak usah perlu bayar dulu, dikonsinyasi aja. Singkat cerita, ternyata grosir-grosir ini juga nggak mau. Akhirnya dia bawa pulang. Kenapa mereka itu nggak mau membeli garamnya? Karena ternyata garamnya itu terlalu mahal. Dan sopirnya, pedagangnya sangat heran juga, karena menurut dia itu dia nggak pernah menaikkan harga garam. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah difahami oleh sang pedagang, bahwa ternyata hari ini garam-garam impor itu sudah ada di grosir-grosir itu. Dan ini, cerita ini kita dengar hari ini di tengah modernnya kabinet, di tengah modernnya teknologi, yang pada saat dulu kita berbicara kemandirian ekonomi, kita berbicara bagaimana kita membuat pesawat terbang. Hari ini bahkan garam pun tidak bisa kita kendalikan. Kemarin kita bicara tentang bagaimana kita membuat mobil-mobil nasional. Hari ini bahkan garam pun tidak bisa kita kuasai. Apa yang sedang terjadi di negara kita? Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu perspektif dari saya, seorang pengusaha, bagaimana melihat bangsa ini. Kalau berbicara tentang kemiskinan, semua orang berbicara tentang kemiskinan. Tetapi kita berbicara tentang kemiskinan sebagaimana kita berbicara tentang anak-anak yang depan kita. Kita bahkan tidak lagi memahami bahwa miskin itu sesungguhnya apa. Dan hari ini saya lebih memilih pendapat bahwa kemiskinan itu bukan sebuah masalah. Kemiskinan adalah tanda-tanda masalah. Karena akan ada masalah yang lebih besar daripada itu kalau kita biarkan tanda-tanda ini terus berlanjut. Tanda bahaya besar bagi bangsa Indonesia adalah meluasnya kemiskinan yang kita bicarakan tadi. Dan jangan pernah berpikir bahwa kemiskinan hari ini itu hanya ada di kaum yang disebut marhaen tadi. Ternyata hari ini kemiskinan juga telah menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Hari ini, kalau dulu anak-anak kita itu sekolah di ITB itu masih dibayarin, disubsidi. Atas nama otonomi kampus, hari ini anak-anak kita harus sekolah dan membayar. Kenapa? Simply because kita nggak punya duit untuk mensubsidinya. Hari ini kita harus melihat kenyataan bahwa tentara nasional kita itu membeli apakah pesawat baru ataukah pesawat bekas. Bapak Ibu sekalian, Indonesia, bangsa Indonesia tidak ingin melihat tentaranya menggunakan tentara bekas. Tidak ingin. Kita bahkan tidak ingin melihat Indonesia itu membeli pesawat dari negeri lain. Kita bisa membuatnya. Kemana itu semua? Indonesia miskin hari ini, kalau tadi dikatakan oleh Profesor Wijoyono bahwa kita sebetulnya tidak kaya minyak,
Singapura lebih tidak kaya lagi. Tetapi kenapa mereka bisa lebih hebat daripada kita? Hari ini kita melihat kenyataan 2010 Singapura mencetak ekspor 2 kali lipat lebih besar daripada Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan jumlah luas wilayah 2 juta kilometer persegi dan Singapura hanya 686 kilometer persegi. Kita tidak mampu bersaing dengan negeri yang sekecil Singapura. Kenapa hari ini kita miskin? Karena kita bermain sebagai bangsa miskin, bukan karena bangsa Indonesia miskin. Lihat, APBN kita hanya 1.200. 1.200 itu bukan ukurannya buat Indonesia. Makanya bingung apakah harus disubsidi atau tidak. Karena yang kita bicarakan hanya 1.200 triliun. Utang 1.700 triliun udah dibesar-besarkan. Sering kita dengar bahwa anak-anak yang lahir di Indonesia begitu lahir punya utang itu berjuta-juta. Apakah itu kita dengar di Amerika? Tidak pernah kita dengar. Amerika utangnya 130.000 triliun. Tidak sebanding dengan utang Indonesia. Orang kaya, orang miskin semua punya utang. Bedanya orang kaya itu utangnya banyak. Orang miskin utangnya dikit. Orang kaya utang untuk membangun kekayaan, untuk membangun jalan tol, untuk membangun pelabuhan, untuk investasi. Orang miskin utang untuk apa Bapak sekalian? Untuk makan. Dan orang kaya tahu bagaimana caranya membayar utang itu semua sebelum kita berhutang. Dan nampaknya Indonesia hari ini bermain lebih mirip seperti bangsa miskin daripada bangsa kaya. Itulah kenapa kita miskin. Kalau kita lihat Jepang yang membangun bareng-bareng 1945, ternyata hari ini keadaannya jauh berbeda. 45 kita merdeka, Jepang justru terpuruk karena bom atom di Hiroshima. Tetapi hari ini kita lihat Jepang sudah berjaya dan kita hari ini masih berbicara. Saya bicara dengan Mas Suko Sudarso dengan satu bahasa yang luar biasa. Saya ingat terus bahwa Indonesia hari ini telah kehilangan segala-galanya. Jepang tsunami kemarin mengeluarkan anggaran tidak kurang dari 7.800 triliun untuk recovery dan menjaga perekonomiannya. 3 minggu pertama setelah tsunami. Kita 1.200 triliun diawet-awet sampai 1 tahun. Enggak cukup. Mau ganti presiden, mau ganti menteri, enggak akan kemana-mana kita. Karena yang kita butuhkan lebih banyak daripada itu. Karena Indonesia sebuah negara besar. Kita kalau ingin kaya, Indonesia harus berubah mentalitasnya. Harus berubah. Makanya ini kalau saya bilang Indonesia kehilangan 3 atribut kepemimpinan. Yang satu, kepemimpinan itu sendiri, leadership itu nggak ada lagi. Yang kedua, entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu tidak hanya milik para pengusaha, tetapi juga milik para pemimpin nasional. Cina bisa hebat seperti hari ini tidak mungkin akan terjadi kalau Deng Xiaoping itu tidak entrepreneurship. Singapura tidak hebat, tidak mungkin gitu Lee Kuan Yew tidak memiliki entrepreneurship. Sedangkan kita memecahkan permasalahan sapi aja bingung. Bagaimana bisa sapi Australia itu mereka yang jual, kita customernya, kita yang bingung. Itulah 3. Pengangguran yang meluas. Pengangguran kita itu jumlahnya 2 kali lipat penduduk Australia Bapak Ibu sekalian. Ya itulah tanda bahaya kita dan merosot produktivitas. Kalau dulu kita bicara tentang swasembada pangan, hari ini nggak kemana-mana. Bahkan Indonesia hari ini ya lebih banyak mall yang berdiri daripada pabrik yang berdiri. Artinya penduduknya meningkat tapi produktivitasnya semakin turun. Tanda bahaya yang kedua adalah merosotnya karakter bangsa. Tadi sudah disampaikan oleh bagaimana Profesor Endang, tetapi saya ingin memberikan kritik sedikit. Karakter bangsa itu adalah tugas semua pemimpin, atau dengan kata lain, tugas semua pemimpin adalah membangun karakter. Pemimpin yang tidak membangun karakter adalah pemimpin yang secara tidak sadar sedang menjatuhkan karakter sebuah bangsa. Pemimpin-pemimpin di Indonesia hari ini memimpin, ketika melakukan memimpin, siapa yang menjadi tim utamanya? Tim utamanya adalah perusahaan-perusahaan konsultan. Artinya logika pembangunan karakter tidak lagi terjadi di negeri kita.
yang terjadi adalah logika pembangunan merek. Tanda bahaya besar yang ketiga adalah menjauhnya cita-cita kemerdekaan. Jadi kalau tadi bicara dengan Mas Dikdo, inilah ideologi. Jadi hari ini ideologi kita kemana? Kemana ideologi bangsa Indonesia? Tidak ada satu negara kuat pun di dunia tanpa memiliki ideologi yang kuat. Ideologi lahir bersama ketika lahirnya bangsa kita. Ideologi, jangan pernah berpikir bahwa ideologi kita sempurna. Yang harus kita pikirkan, kita harus menerima ideologi dengan sempurna. Dan ideologi bukan untuk dirubah-rubah, Mas. Saya setuju dengan Mas Dikdo. Kita harus keras kepala. Kenapa? Karena inilah ideologi. Karena sekali kita merubah, maka generasi selanjutnya akan tergoda untuk selalu merubah. Dan Indonesia akan terus berputar-putar dalam diskusi yang tidak akan pernah berakhir. Indonesia akan terus memutuskan sesuatu dengan sangat sulit. Indonesia akan memutuskan segala sesuatu dengan perang opini. Itulah yang terjadi hari ini. Dan maka saya hari ini merasa sangat berdebar-debar karena ternyata di Indonesia masih banyak orang-orang yang ingin ideologinya tetap berjaya di negeri kita. Dan itulah keluarga besar Marhenis. Ada tanda bahaya yang terakhir, yang keempat, yang tidak kita sadari adalah kembalinya dominasi asing. Bapak-Ibu sekalian, saya setuju bahwa kita itu membutuhkan asing, bahwa kita tidak boleh anti asing. Tetapi yang saya sangat khawatir hari ini, Indonesia ternyata anti Indonesia. Saya setuju dengan investasi. Cina ada 500 perusahaan investasi di Cina, maka Cina itu bisa hebat hari ini. Tetapi investasi harus dilakukan dengan cerdas. Tidak semua masuk. Air, bahkan air itu yang dijamin undang-undang, masuk semua. Investasi itu harus membuat yang dulu kita tidak punya menjadi punya. Investasi harus yang membuat dulu kita tidak bisa menjadi bisa. Itulah investasi. Jangan sebaliknya, dulu kita punya Indosat, kita jual atas nama investasi. Saya juga nggak habis pikir ada yang namanya BUMN itu go public dan sebagainya. Kemon, ini bangsa itu mau kemana? BUMN itu tidak hanya disuruh untuk cari duit, tetapi juga membangun ekonomi, mengembangkan ekonomi, juga membuat pelayanan masyarakat itu berjalan. Pada satu titik yang namanya Garuda itu boleh rugi kalau misalnya dia tetap harus terbang ke Irian, padahal ke Irian itu orangnya hanya 3 atau 4, atau afturnya terlalu tinggi. Ya mungkin pasar bebas itu memang sesuatu yang harus kita hadapi, tetapi kita hadapi dengan cerdas. Bagaimana Eropa melakukannya, bagaimana Jepang melakukannya. Kalau perlu ada pelabuhan khusus impor Cina gitu. Apakah itu di Irian, di Biak, semua bisa kita lakukan. Kalau bicara tentang kekayaan di Indonesia, sesungguhnya tidak hanya sumber daya alam saja. Sumber daya alam, saya yakin Indonesia memiliki sumber daya yang tak ternilai. Apapun kita punya. Tetapi juga ternyata juga ada sumber daya yang luar biasa besarnya. Apa itu? Jumlah penduduk kita yang sangat besar. Bedanya kalau jumlah penduduk itu bisa besok pagi itu kita eksplorasi. Sedangkan sumber daya alam itu menunggu waktu. Sumber daya penduduk itu hanya menunggu pemimpin untuk digerakkan. Inggris pernah bangkit hanya karena satu kata yang dikatakan oleh Margaret Thatcher, namanya Buy British. Bagaimana Hong Kong di recovery oleh Cina? Orang-orangnya suruh belanja di Hong Kong. Simple, begitulah hebatnya sumber daya. Dan hari ini jumlah penduduk di Indonesia, kalau kita lihat, digunakan oleh orang-orang asing untuk membuat mereka itu perusahaan-perusahaan itu menjadi kaya raya. Jadi sementara anak-anak kita itu harus mencari penghidupan di negeri asing, orang-orang asing itu mencari kekayaan di negeri kita. Jadi kembali kepada ideologi kita. Saya setuju Marhainisme. Marhainisme itu dalam konteks saya sebagai umat Islam itu adalah bentuk pembelaan terhadap kaum yang lemah, bentuk pembelaan kepada orang-orang yang harus dibela. Itulah hakikat dari pemimpin yang adil.